Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku B Satrio, NPM 2014 1511069 dari kelas Kehutanan B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai mata kuliah Inventarisasi Flora Fauna tentang etnobotani pemanfaatan tumbuhan beracun di Desa Keranji, Paidang, Kecamatan Sengah, Temala, Kabupaten Landak. Materi yang akan dibahas yang pertama pendahuluan, kedua metodologi penelitian, ketiga hasil penelitian, dan empat adalah kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang penelitian. Kekayaan alam hayati yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah dan beraneka ragam, sehingga Indonesia disebut negara biodiversity yang kaya akan keanekaragaman hayati. Penelitian Prabuati tahun 2018 menjelaskan bahwa pemanfaatan tumbuhan beracun oleh masyarakat di Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah memperoleh hasil sebanyak 18 famili dan 28 spesies tumbuhan beracun. Di antaranya ada Fabaceae 4 jenis, Apocynaceae 3 jenis, Euphorbiceae 3 jenis, dan Araceae 3 jenis. Hasil penelitian Julian et al. Yang kedua, metodologi penelitian. Metode penelitian. Yang pertama ada alat, meliputi alat tulis, alat perekam suara, benang, buku identifikasi tumbuhan, gunting, jarum, kertas, label, karton, kuesioner, kamera, plastik, selotip, benang, sprayer, dan sasak bambu 50 cm. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alkohol 70%. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Keranji, Paidang, Kecamatan Sengah, Tamila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Untuk metode surveinya, penentuan responden menggunakan metode snowball sampling. Hasil penelitian. Berikut ini adalah daftar tabel dari tabel 1 yang menunjukkan jumlah-jumlah tanaman beracun yang ditemukan di kecamatan tersebut. Hasil penelitian pada tabel 1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 25 jenis tumbuhan beracun yang termasuk ke dalam 20 famili yang digunakan sebagai racun. Persentase famili terbesar adalah famili Fabaceae yaitu 12%, Euphorbiaceae 8%, Solanaceae 8%, dan Sapindaceae 8%. Persentase terbesar jenis tumbuhan yang diperoleh yaitu Fabaceae sebesar 12%, Euphorbiaceae 8%, dan Sapindaceae 8%, Solanaceae 8%, yang masing-masing terdiri atas 3 dan 2 jenis tumbuhan beracun. Kemudian, persentase terkecil tumbuhan yang diperoleh masing-masing terdiri dari 1 jenis tumbuhan beracun terlihat pada gambar 1. Masyarakat Desa Keranji Paidang menggunakan tumbuhan beracun dengan cara diolah secara sederhana dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat dengan memanfaatkan bagian dari tumbuhan beracun seperti tumbuhan akar tuba yang dimanfaatkan masyarakat Desa Keranji Paidang untuk meracun ikan di sungai. Akar tuba mengandung senyawa aktif yang bersifat racun bagi hewan dan serangga, yaitu memiliki senyawa aktif berupa rotenone. Kandungan rotenone yang tinggi terdapat di bagian akar dengan kandungan antara 4-5% menurut Dadang tahun 2008. Pemanfaatan organ tumbuhan beracun. Bagian tumbuhan beracun yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Keranji Paidang adalah bagian daun sebesar 48,39% dan bagian tumbuhan yang memiliki pemanfaatan terkecil yaitu biji, yaitu sebesar 6,45%, seperti yang dijelaskan pada gambar 2. Bagian daun paling banyak dimanfaatkan karena daun lebih banyak mengandung senyawa aktif dan lebih mudah dalam pengambilan serta pengolahannya. Menurut Prabawati tahun 2018, bahwa daun merupakan organ tumbuhan yang paling banyak digunakan karena memiliki serat yang lunak sehingga mudah untuk mengekstrak kandungan senyawa aktif yang akan digunakan. Selain itu, daun sangat mudah didapatkan dan tidak tergantung musim. Cara pengolahan dan penggunaan tumbuhan beracun oleh masyarakat di Desa Keranji Paidang yang paling banyak digunakan adalah ditumbuk sebesar 38,10% dan disemprotkan
yaitu sebesar 51,58%, terlihat pada gambar 3. Cara penggunaan bagian tumbuhan beracun oleh masyarakat yaitu cara disemprotkan. Penelitian Haryono tahun 2014 menunjukkan bahwa cara penyemprotan lebih efektif, terutama tumbuhan beracun yang digunakan untuk pengendalian hama, karena cepat tersebar merata pada objek tumbuhan yang terserang hama. Cara penyemprotan lebih cepat dalam pemberantasan hama dan pengendalian hama, karena lebih mudah dalam pengaplikasian dan cepat menyebar dan merata ke seluruh bagian batang dan daun tanaman. Persentase lokasi pengambilan. Tempat pengambilan tumbuhan beracun oleh masyarakat di Desa Kranji Paidang yaitu hutan sebesar 48%, kebun 28%, pekarangan rumah 16%, dan tepi jalan 8%, seperti yang terlihat pada gambar 5. Tingginya persentase pengambilan tumbuhan beracun di hutan karena tumbuhan beracun hampir sebagian tumbuh alami di kawasan hutan. Sebagian masyarakat menanam sendiri atau membudidayakan tumbuhan beracun agar mudah diperoleh saat diperlukan. Selanjutnya adalah kesimpulan penelitian. Masyarakat Kranji sangat memanfaatkan sekali dengan adanya tanaman beracun di sekitar wilayahnya, terutama dimanfaatkan sebagai pengusir hama dan bisa juga mereka gunakan untuk membuat racun ikan. Bagian tumbuh tanaman beracun yang paling sering dimanfaatkan adalah daun dan memiliki persentase paling besar. Cara pengolahan tanaman beracun paling umum digunakan adalah ditumbuk lalu diambil sarinya untuk disemprotkan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.